Ilmu bukan sekadar proses intelektual, tetapi juga spiritual. Ia bukan hanya untuk menjawab soalan, tetapi untuk menjawab panggilan jiwa. Dalam dunia hari ini ramai yang mengetahui banyak perkara, namun hidupnya tetap gelisah. Ilmunya tinggi, malah jiwanya hampa. Ini karena ilmu yang sebenar hanya tumbuh subur di tanah hati yang merendah. Memang fitrah air untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka ilmu pun cuma mengalir kepada jiwa yang merendah dirinya. Bab ini akan menyentuh peranan jiwa dalam menyuburkan ilmu, melalui bagaimana merendahkan diri, membuka ruang dalam hati, dan menerima dengan jiwa yang tunduk, dapat menjadikan ilmu itu benar-benar mengubah manusia ke arah positif. Ramai mencari ilmu untuk berdebat, untuk kelihatan pandai, untuk menang. Mereka menghafal ayat dan hujah, bukan untuk memahami, tetapi untuk mendominasi. Contohnya bisa kalian lihat di arena media sosial. Para influencer yang ilmunya dicedok bulat-bulat dari internet, digunakan untuk merendahkan dan menyakat warga maya. Tetapi ilmu yang tulen adalah ubat. Ia menyembuhkan luka batin, ia melegakan kejahilan, ia melembutkan jiwa yang keras, dan penawar hanya berguna jika diminum dengan rela tanpa dipaksa, bukan disuap atau disodok dengan ego. Kita perlu ubah niat, dari ingin menang kepada ingin sembuh, dari ingin tahu banyak perkara kepada ingin faham secara mendalam, dari ingin mengajar orang lain kepada ingin memperbaiki diri sendiri. Seperti air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, ilmu tidak akan sesekali singgah ke dalam hati yang penuh dengan sikap angkuh. Kesombongan ialah dinding tinggi yang menghalang aliran hikmah. Sungguh, ia bakal mengundang bala jika tidak diubah dengan kadar segera. Ramai orang pintar, tetapi keras kepala. Cerdas dalam akal, tapi bebal dalam hati. Mereka belajar bukan untuk tunduk, tetapi untuk mempersoalkan. Mereka bertanya bukan karena ingin tahu, tetapi untuk menguji. Dari cara bertanya saja pun, kita mampu membezakan antara orang yang betul-betul ingin tahu dengan orang yang sengaja mahu mencari salah. Sedangkan yang bodoh tapi merendah diri akan terus dapat mempelajari. Yang pandai tapi angkuh akan terus sesat dalam kepandaian sendiri. Ilmu sejati tidak tumbuh dalam tanah yang sombong. Ilmu bukan hanya untuk dikumpul semata, tetapi juga untuk diterima. Dan penerimaan itu memerlukan hati yang bersih, sabar, dan terbuka. Tanpa hati yang bersedia menerima, ilmu akan terbias di permukaan. Apa guna luas dan besar cawan seandainya ditutup pakai tudung saji? Akhirnya, basi bersama ilmunya yang separuh masak. Mentah. Dalam tradisi Sufi, adab wajib mendahului ilmu. Seorang murid perlu mengosongkan diri bila berhadapan dengan guru, yakni dengan membuang ego, tanggalkan sangkaan, dan hadirkan adab. Sebab itu para guru tidak mengajar dengan maklumat sahaja, tetapi dengan kehadiran dan hikmah. Kalian akan melihat seorang bangsawan sanggup tunduk kepada orang kurang siuman. Ini merujuk kepada legenda Sufism, yaitu Jalaluddin Rumi dan Syams. Berlakunya kejadian ini tidak lain atas dasar dahagakan ilmu. Penerimaan juga membawa maksud bahwa kita sedia untuk ditegur, sedia untuk diuji, dan sedia untuk berubah bila sampai pada waktunya. Hati yang berusaha menerima akan menyuburkan lagi setiap tunas kecil ilmu untuk berubah menjadi pohon kearifan.
Tapi hati yang keras akan menjadikan ilmu besar mana sekalipun pasti sia-sia belaka. Ilmu bukanlah setangkai bunga artifisial yang cantik tapi mati tak bernyawa. Ia seharusnya bagaikan benih hidup yang tumbuh, berbuah, dan memberi manfaat. Dan ini hanya berlaku apabila ilmu menjadi akar tindakan. Firman Tuhan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 26. Perlukah Tuhan bercerita tentang buah atau bunga? Kalau dari awal lagi, pohon itu telah rosak akarnya. Jaminan sudah dijelaskan di akhir perenggan. Sesekali takkan. Hidup ini bukan sekadar untuk mengetahui semata-mata, tetapi tentang bagaimana kita merealisasikan. Demikianlah ilmu spiritual akan dapat mengubah perkataan menjadi lebih lembut, sikap menjadi lebih sabar, pandangan menjadi lebih luas, dan reaksi menjadi lebih tenang. Maka tanda ilmu yang menyubur bukan pada seberapa banyak buku yang kita baca, tetapi pada seberapa banyak diri kita berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Antara tanda ilmu yang bersifat spiritual ialah ia menambahkan rasa takut kepada Tuhan, bukan rasa sombong terhadap manusia. Ia menjadikan seseorang lebih ingin mendengar daripada bercakap, dan ia tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi, tetapi lebih bertanggung jawab. Imam Malik pernah berkata, ilmu tidak dengan banyaknya riwayat. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Dan cahaya hanya akan masuk ke ruang yang lapang, bukan yang penuh dengan debu, ego, atau kebisingan dalaman. Sudahlah pikirannya sempit, malah jumud ibarat kemut lubang dubur. Ilmu bukan lalat yang berahi untuk hinggap di atas tahi. Ilmu yang hanya beku di kepala akan menjadikan manusia keras dan mekanikal. Tetapi ilmu yang turun ke hati pasti melahirkan manusia yang bijaksana dan dipenuhi rahmat. Justru ilmu bukan sekadar untuk dipelajari, tetapi untuk dizikirkan, direnungi, dan dizahirkan melalui perbuatan. Sudah dipesan minuman biar kurang manisnya, tapi ingkar. Mendesak datang semut hitam, bagai bergincu bibir mencumbui cawan. Ini cobaan membunuh, takkan dihukum di reman akta. Sejak disimbah susu sekangkang kera, perit yang dipukul gula. Akal terdesak akan senyumku. Rasa membuih di hempap udara, pecah berbondong meniti hampa. Kembalikan semula teh panasku, mohon songsang semula, sesedap rasa dunia tanpa celaka.